itu topi, jaket, baju dan lain-lain itu adalah merupakan bagian daripada kos politik. Namun dia bukan transaksional. Ya, dia prosesnya masih dalam mengeksplor diri kita, tanda-tanda atau simbol-simbol kepartaian itu harus bisa kita eksplor, merupakan bagian dari sebuah perjalanan demokrasi menuju kekuasaan politik nantinya. Menurut saya politik itu adalah kekuasaan. Menurut Bung Sutrisno bukan. Silakan Bro and Sis memahami apa yang telah kami sampaikan. Sebelum nanti Pak dosen habis ini akan memberikan pencerahan, pemahaman sama kita bagaimana kira-kira dunia demokrasi yang sedang kita alami. Saya rasa demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Nejar untuk perannya ya kepada pertanyaan dari Bang Pauba. Tapi selanjutnya untuk pertanyaan yang ke sesi kedua kita tunda sebentar biar selanjutnya dipaparkan oleh Bang Sohibul mengenai topik kita demokrasi hari ini. Saya silakan Bang. Terima kasih. Saya mohon maaf ada pertemuan saya telah masuk ke sini. Setelah ini nanti saya akan kembali ke pertemuan itu. Tadinya saya diundang jam 19. Saya pikir Trisno Pangaribuan itu kan sangat produktif bicara, bisa lama dia. Jadi saya bisa masuk belakangan gitu. Udah lama nggak ketemu sama Trisno Pangaribuan ini. Terakhir waktu debat mengenai penilaian atas debat pilgub ya di Saud TV. Keluar dari situ Trisno Pangaribuan bikin berita sendiri. Wartawan nanya kepada saya, apa begini. Panggillah Trisno Pangaribuan sini nih, biar kita klarifikasi. Ini musim kampanye, everything can go, saya bilang gitu ya. Dia tahu saya nggak mungkin marah ke dia, ya biasa aja begitu bilang. Ketika si Bang Kabean, ketua GMKI Medan, saya itu terakhir saya dibawa ke forum itu. Setelah itu saya pingin diundang-undang juga oleh GMKI, enggak lagi, nggak ngerti saya. Di PSI saya punya orang, apa masih sana belum, nggak tahu saya. Jeffrey Giovanni, he is my best friend. Di belakang itu nggak kelihatan namanya, ya, gitu. Agak heran saya kalau ada isu yang seperti itu tadi itu. Anti poligami dan sebagainya itu. Agak heran. I know him very well. Kan begini nih. Saya tahu Kongres Komunis Internasional di Rusia, kawan kita ini pembicara ketujuh. Bisa menyebut namanya? Bisa. Ini. Tan Malaka. Bayangkan ada 132 pembicara di dunia, dia pembicara ketujuh. Komunisme internasional mengambil kebijakan bantai seluruh umat Islam di dunia. Itu musuhmu, nggak mungkin kau ada kalau Islam ada. Ketua Komintern berbicara setegas itu dan membuat visi misi setahun sebelum sidang internasional berikutnya. Giliran dia pembicara ketujuh. Kalian tidak tahu politik. Siapa meragukan Tan Malaka? Tan Malaka itu luar biasa. Nama samarannya 24. Why so? Dikuntit terus di mana-mana. Dunia itu mudah sekali bagi dia. Seperti dari si borong-borong ke Tarutung, gitu aja bagi dia itu. Antara Eropa dan Australia itu jalan biasa sama dia. Ini orangnya. Saya suka mengingatkan, dia ceritain, saya sangat keberatan dengan kebodohan ini yang menyatakan mau membantai umat Islam.
untuk komunisme itu. Kau nggak tahu peta populasi dunia dan nggak ngerti meramalkan dunia. Islam ini akan dominan tak sampai 100 tahun ke depan. Kau akan terperangah. Kau akan terjebak dalam lidahmu sendiri. PSI berani menyatakan di Indonesia anti poligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu hukum dasar di Islam. Dia lawan. Never mind, itu politik. Silakan aja. Soal Anda nanti dapat suara dukungan dari situ, it's up to you. Tanggung resikonya, kan begitu kata Pak Pangaribuan tadi itu. Dengan menyebut berapa persen suara gitu ya, nggak dapat. Oke. Saya anggap itu bunga-bunga pembicaraan. Saya masuki wilayah yang lebih serius. Demokratisasi di dunia ini diawali tahun 1700 sekian, bahkan mungkin lebih. Siapa yang mengatakan itu? Morse Siahaan. Kenapa harus Siahaan? Karena dia tuan rumah kita sini. Joseph Schumpeter, mungkin ekonom pasti tahu itu, dengan clearly menjelaskan kaitan-kaitan kapitalisme dengan demokratisasi. Ada benang merahnya. Sangat rinci Joseph Schumpeter itu. Misalnya perlu birokrasi. Ini yang kemudian dijelaskan oleh Max Weber. Siahaan juga itu. Demokratisasi itu mulai di Protestan karena dia melibas si Katolik. Karena Katolik itu terlalu komandois, tidak demokratis. Saya tidak sedang mencaci ya. Saya menceritakan kisah sejarah yang diterima oleh sejarawan-sejarawan dunia untuk menunjukkan demokrasi. What can be done? Karena memang sejarah demokrasi mau saya ceritain ini. Tidak sedang menghina siapapun. Tidak sedang menghina siapapun. Itu sejarahnya. Akan lebih demokratis ini Protestan itu. Zwingli, Martin Luther King, dan sebagainya itu. Itu pendorong demokratisasi itu muncul. Yang ditandai oleh Morse Siahaan dalam gelombang pertama demokrasi itu sejak tahun 1700-an. Itu gelombang pertama. Tanda-tandanya dilihat di Eropa dan sebagainya itu. Gelombang kedua setelah negara-negara jajahan belepasan, Perang Dunia Kedua selesai, Amerika mencetak dolar banyak-banyak, dibagikan ke mana-mana sebagai bantuan, pinjaman lunak dan sebagainya dengan Marshall Plan. Jangan lupa itu. Saya suka kalau cerita seperti ini. Was-was, apakah ada yang paham gitu ya? Nah, mudah-mudahan di GMKI dikatakan begitu. Jangan hanya militansi yang diajarkan di ribak-ribak, jangan itu aja. Di masa Pangaribuan itu aja. Ribak katanya kan. Lucunya waktu itu Megawati yang dilawannya. Sekarang jadi big boss dia, ya kan? Gitu. Itu gelombang demokrasi. Kedua, intervensi negara-negara kuat untuk melakukan standarisasi dalam sebuah teori linear, karena dunia itu didaftarkan ada yang sangat buruk, rendah, primitif, ada yang sangat tinggi. Maka semua harus distandarkan sesuai keinginan negara patron. Siapa patron itu? Barat, Eropa waktu itu. Tahun 45 masa plan itu. Setelah itu negara-negara Eropa 7 di bawah pimpinan si Prancis berkumpul menyambut itu dan terjadilah transaksi-transaksi ekonomi yang dolar Amerika itu sejak itu sampai sekarang dominan. Nah, makanya nanti ada kaitan dengan ini. Kok Indonesia memakai terus dolar itu? Dan apa sebetulnya alasan untuk mencetak uang? Nggak ada alasannya. Cetak aja. As long as you have endowment factor, faktor-faktor produksi, dan jalankan produksimu, cetak seberapa kau mau. Makanya emosi saya kepada Pak Jokowi gitu aja.
Too small, terlalu kecil uang yang dicetak untuk menyelesaikan COVID ini. Sri Mulyani pasti tahu, pasti ngerti modern, monetary theory, pasti tahu. Tapi demokrasi itu kan punya patron. Dalam teori linear tadi itu, nggak boleh nyimpang. Dan demokrasi Indonesia itu dibesut oleh lembaga-lembaga dunia, UNDP, ada donornya. Nggak boleh nyimpang. Itu gelombang kedua. Gelombang ketiga berlangsung sejak 74 sampai hari ini. Nobody can meramal itu. Apa tanda-tanda dominan dalam demokratisasi gelombang ketiga? Pertama, urusan tetek bengek menjadi yang besar. Dengan segala hormat kepada yang dua ini, mereka bicara tetek bengek. Malas aku di sini dengar itu. I'm so sorry. Itu kalian berdua. Dan kalau kalian adalah wakil dari partai kalian, partai kalian itu pun, mohon maaf, gak punya orientasi ke depan. Apa orientasi ke depan? Nanti saya beritahu. I'm so sorry. Ini akademisi, gak ada kepentingan. Supaya jelas, ini sahabat saya. Gak ada hal-hal pribadi ya, Nejar ya. Gak ada. Sutrisno, sebelum kau di situ, aku adalah Bamusi. Cuma karena diperintahkan dosen berhenti masuk di sini harus ikut, Pak. Sama kau itu saya bilang. Negara kau ini kan negara yang sangat luar biasa. Masa seorang pegawai seperti saya, dosen seperti saya harus berhenti kalau mau jadi wali kota? Apa alasan? Sangat sempit wawasan kalian itu. Siapa yang nyuruh kalian berpikir seperti itu? Kira-kira begitu ya. Nah, selain